Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Di hari yang ke-28 Ramadan ini, saya akan membawakan ceramah singkat berjudul Istiqomah. Waktu begitu cepat berlalu dan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan keutamaan telah di penghujung bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan pahala begitu banyak bagi hambanya yang suka melakukan amalan-amalan soleh. Semangat beramal soleh yang didapat mestilah harus dijaga supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mencintai kita karena keistiqomahan beramal soleh. Meski dinilai kecil, amalan ibadah yang dilakukan dengan istiqomah akan menolongnya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mohonlah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala agar Dia menerima amal kebaikan kita di bulan yang penuh berkah ini dan mengabulkan segala doa dan permohonan ampun kita kepadanya. Sebagaimana sebelum datangnya bulan Ramadan, kita berdoa kepadanya agar Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan hati kita dipenuhi dengan keimanan dan pengharapan akan ridhonya. Imam Mu'alla bin Al-Fadl berkata, dulunya para salaf berdoa kepada Allah Ta'ala selama 6 bulan agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa kepadanya selama 6 bulan berikutnya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Lalu muncul satu pertanyaan besar dengan sendirinya. Apa yang tertinggal dalam diri kita setelah Ramadan berlalu? Bekas-bekas kebaikan apa yang terlihat pada diri kita setelah keluar dari madrasah bulan Ramadan? Apakah bekas-bekas itu hilang seiring dengan berlalunya bulan ini? Apakah amal-amal kebaikan yang terbiasa kita kerjakan di bulan ini pudar setelah Ramadan berakhir? Jawabannya ada pada kisah berikut. Imam Bishr bin Al-Harith Al-Hafi pernah ditanya tentang orang-orang yang hanya rajin dan sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang sangat buruk karena mereka tidak mengenal hak Allah Ta'ala kecuali hanya di bulan Ramadan. Hamba Allah yang soleh adalah orang yang rajin dan sungguh-sungguh beribadah dalam setahun penuh. Inilah hamba Allah Ta'ala yang sejati, yang selalu menjadi hambanya di setiap tempat dan waktu, bukan hanya di waktu dan tempat tertentu. Imam Ash-Shibli pernah ditanya, mana yang lebih utama, bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Maka beliau menjawab, jadilah kamu seorang Rabbani, hamba Allah Ta'ala yang selalu beribadah kepadanya di setiap waktu dan tempat. Dan janganlah kamu menjadi seorang Sya'bani, orang yang hanya beribadah kepada Allah Ta'ala di bulan Sya'ban atau bulan tertentu lainnya. Maka sebagaimana kita membutuhkan dan mengharapkan rahmat Allah Ta'ala di bulan Ramadan, bukankah kita juga membutuhkan dan mengharapkan rahmatnya di bulan-bulan lainnya? Dan bukankah kita semua termasuk dalam firman-Nya, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid, yang artinya, hai manusia, kalian semua butuh kepada rahmat Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Quran Surat Fatir ayat 15. Inilah makna istiqamah yang sesungguhnya, dan inilah pertanda diterimanya amal soleh seorang hamba,
Imam Ibnu Rajab berkata, sesungguhnya Allah jika Dia menerima amal kebaikan seorang hamba, maka Dia akan memberi taufik kepada hambanya tersebut untuk beramal soleh setelahnya, sebagaimana ucapan salah seorang dari mereka, ulama salaf. Ganjaran perbuatan baik adalah taufik dari Allah Ta'ala untuk melakukan perbuatan baik setelahnya. Maka barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan lalu dia mengerjakan amal kebaikan lagi setelahnya, maka itu merupakan pertanda diterimanya amal kebaikannya yang pertama oleh Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan lalu dia mengerjakan perbuatan buruk setelahnya, maka itu merupakan pertanda tertolak dan tidak diterimanya amal kebaikan tersebut. Na'udzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah Allah Ta'ala mensyariatkan puasa 6 hari di bulan Syawal yang keutamaannya sangat besar, yaitu menjadikan puasa Ramadan dan puasa 6 hari di bulan Syawal pahalanya seperti puasa setahun penuh, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengikutinya dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seperti puasa setahun penuh. Di samping itu, juga untuk tujuan memenuhi keinginan hamba-hambanya yang soleh dan selalu rindu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Karena mereka adalah orang-orang yang merasa gembira dengan mengerjakan ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa akan merasakan 2 kegembiraan besar, kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bentuk amal kebaikan paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, amal ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal yang paling terus-menerus dikerjakan walaupun sedikit. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW jika mengerjakan suatu amal kebaikan, maka Rasulullah SAW menetapinya. Inilah makna istiqomah setelah bulan Ramadan. Inilah tanda diterimanya amal-amal kebaikan kita di bulan yang berkah ini. Maka silahkan menilai diri kita sendiri, apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung dan diterima amal kebaikannya atau malah sebaliknya. Fa'tabiru ya ulil absar, yang artinya, maka ambillah pelajaran dari semua ini, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang celaka karena tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala selama bulan Ramadan, sebagaimana yang tersebut dalam doa yang diucapkan malaikat Jibril dan diamini oleh Rasulullah SAW, yang artinya, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.